Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banjir di Palangkaraya masih meluas hingga melanda 21 kelurahan di 5 kecamatan. Sementara banjir juga masih merendam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Medcom Kausar Bobi dan juga kontributor Aswandi dari Sintang, Kalimantan Barat. Kita akan ke rekan Bobi terlebih dahulu. Ya, Bobi, selamat malam. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi banjir di Palangkaraya sampai malam hari ini? Ya, malam Afi dan pemirsa, saat ini banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah belum juga surut. Seperti yang terlihat di belakang saya saat ini di Jalan Riau, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, banjir di sini juga belum surut. Banjir di sini diperkirakan ketinggiannya mencapai 1 meter hingga 1,5 meter atau setinggi sepaha orang dewasa. Berdasarkan keterangan warga di sini, banjir saat ini merupakan banjir yang paling parah. Banjir sebelumnya pernah merendam kota Palangkaraya pada September 2021, namun tidak separah saat ini. Saat ini banjir juga telah meluas ke 21 kelurahan. Berdasarkan keterangan dari warga, saat ini banjir telah meluas ke 5 kecamatan, di mana diantaranya Kecamatan Pahundut yang merupakan kecamatan paling parah terdampak banjir, yaitu terdapat 3.443 jiwa. Berdasarkan keterangan dari BPBD Palangkaraya, banjir telah merendam 120 RT dan 5.199 jiwa. Dan saat ini banjir telah merendam beberapa rumah warga dan warga juga telah mulai mengungsi ke pengungsian. Banjir saat ini diakibatkan karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga debit air di Sungai Kahayan meluap. Dan saat ini pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat mulai tanggal 14 November hingga 27 November. Afi. Bobi, tadi Anda menyampaikan warga juga mulai mengungsi. Bagaimana kondisi warga di posko pengungsian, terutama dari bantuan yang mereka terima? Ya, Vi, kondisi beberapa warga sudah mulai mengungsi ke sejumlah posko yang disediakan oleh pemerintah seperti GOR, sekolah, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Seperti di Kecamatan Pahundut disediakan 3 posko induk, yaitu berada di GOR, di halaman Puskesmas, dan di SDN 1 Langkai. Dan untuk di posko SDN 1 Langkai diperkirakan dapat menampung 600 hingga 800 pengungsi. Untuk saat ini kondisi di pengungsian SDN 1 Langkai, beberapa warga mengeluhkan minimnya selimut dan obat-obatan. Sementara itu, berdasarkan pernyataan dari Camat Pahandut, yaitu Belianto, menyatakan bahwa pihaknya terus berusaha untuk menyuplai obat-obatan dan selimut. Pihaknya juga telah meminta persediaan selimut ke BPBD Palangkaraya. Berikut pernyataan dari Camat Pahandut Berlianto. Kalau untuk wilayah Kecamatan Pahandut, Kelurahan Pahandut itu untuk satu titik aja udah 305. Di Tumangrongan 400, jadi kalau kita perhitungkan mungkin perkiraan saya kalau kita jumlah itu di atas 1.000. Di atas 1.000 untuk di Kecamatan Pahandut. Sementara untuk di titik langka yang hari ini memang kita ini kan adalah 150 tambah 180. Ya, Afi, untuk pengungsian di situ juga pihak Kecamatan Pahandut juga telah menyediakan beberapa tempat untuk pengobatan dan beberapa tempat fasilitas umum lainnya untuk menunjang kesehatan dari para pengungsi. Pihaknya juga memastikan bahwa kondisi di pengungsian menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Afi. Baik, Kausar Bobi melaporkan dari Palangkaraya. Terima kasih atas informasinya. Dan sekarang kita beralih ke rekan Aswandi. Rekan Aswandi, sudah hampir 1 bulan banjir melanda di Sintang. Bagaimana kondisi pada malam hari ini? Apakah sudah banjir mulai surut? Ya, baik Api, benar apa yang disampaikan oleh Api bahwa sampai saat ini banjir masih merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Sintang. Saat ini saya berdiri di
kawasan jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Di jalan negara ini sudah hampir 1 bulan air menggenangi kawasan ini yang berjarak sekitar 500 meter dengan ketinggian air sekitar 1 meter lebih. Memang untuk malam hari ini memang ada sedikit penurunan, tetapi penurunannya tidak terlalu signifikan karena masih mengganggu aktivitas lalu lintas warga atau masyarakat yang akan melalui jalur antara Sintang ke Kapuas Hulu ini. Jadi hingga malam hari ini masyarakat harus masih menggunakan fasilitas truk besar yang disediakan oleh pemerintah daerah, pihak kepolisian, TNI atau relawan, ataupun harus memilih dengan menyewa atau menggunakan jasa masyarakat yang telah disiapkan seperti perahu. Nah, untuk per orangnya masih 1 orang 10.000, sementara motor masih berharga sekitar 30.000. Nah, sementara itu Afi, selain merendam kawasan di Jalan Negara Melawi Sintang ini, juga masih banjir merendam di setidaknya ada 12 kecamatan di Kabupaten Sintang. Dan ini berakibat terjadinya pengungsian di sejumlah titik yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan informasi dari Dinas Kominfo Kabupaten Sintang, setidaknya akibat banjir ini ada 35.000 kakak atau sekitar 23.000 jiwa yang terdampak. Nah, selain itu ada 7.000 kakak itu terpaksa harus mengungsi ke tempat yang tadi ditentukan oleh pemerintah. Sementara ya pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah juga telah mendirikan paling tidak sedikitnya ada 54 dapur umum dan posko pengungsian di 94 lokasi di 12 kecamatan yang terdampak banjir ini. Sementara demikian, Api. Ya, Aswandi, bagaimana dengan kondisi warga, terutama di posko pengungsian, mengingat sudah hampir 4 minggu banjir melanda, termasuk dari sisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka? Ya, Api, memang benar bahwa setidaknya ada di sekitar kota Sintang itu ada 3 titik lokasi yang lumayan jumlahnya cukup banyak, yaitu di SDN 18 di Kampung Ladang, juga ada di Kelurahan Batu Lalau dan di Pasar Sintang. Jadi pasar ini sebenarnya adalah ruko, tetapi karena kosong, jadi digunakan untuk pengungsi yang berada di lantai 2 ruko tersebut. Nah, di pasar ini sendiri paling tidak tercatat ada 25 kakak dan 81 jiwa yang menginap di ruko itu, yang terdiri dari 16 desa. Nah, di sana juga memang menurut informasi yang saya peroleh, memang ada perhatian dari pemerintah, ada bantuan yang memang tidak setiap hari, tetapi dengan jumlah yang cukup memadai ada disampaikan oleh pemerintah. Nah, selain itu di Kelurahan Batu Lalau juga pihak kecamatan telah hadir di lokasi tersebut untuk menyampaikan bantuan dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Ya. Baik. Rekan Aswandi dan sebelumnya rekan Kausar Bobi, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan banjir segera surut dan masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Terima kasih rekan-rekan, selamat bekerja kembali.